Tenang tanpa drama. Cara ilmiah melatih otak biar nggak overthinking. Pernah nggak sih kamu lagi rebahan, tapi otak malah maraton, mikir kerjaan, mikir masa depan, mikir mantan, mikir semuanya kayak laptop 20 tab kebuka sekaligus? Nah, kabar baiknya, kamu bisa ngelatih otak buat berhenti drama, tanpa harus jadi biksu di gunung. Ilmiahnya disebut mindfulness, seni sadar tanpa stres, biar hidup lebih tenang dan jernih. Otak manusia punya kebiasaan aneh, bahkan saat kita nggak ngapa-ngapain, dia tetap sibuk, pikiran jalan terus, entah ke kenangan masa lalu, atau ke rencana masa depan. Inilah yang disebut mind wandering. Saat otak melamun berlebihan, bagian otak yang bernama Default Mode Network DMN, menyala terus-menerus, bikin kamu overthinking dan susah fokus. DMN aktif waktu kamu tenggelam dalam penyesalan atau kekhawatiran. Akibatnya, stres naik, konsentrasi drop, dan tidur pun gak nyenyak. Tapi tenang, mindfulness bisa bantu kamu menarik rem pada otak yang terlalu sibuk itu. Dengan latihan sederhana, kamu bisa bawa kesadaranmu kembali ke sekarang, bukan ke masa lalu atau masa depan. Mindfulness bukan ritual mistik atau cara mengosongkan kepala. Mindfulness adalah latihan untuk hadir penuh dalam setiap momen, sadar terhadap apa yang sedang kamu rasakan, pikirkan, dan alami, tanpa menghakimi atau melarikan diri. Saat kamu benar-benar hadir, kamu berhenti bereaksi otomatis dan mulai merespons dengan sadar. Jadi, saat kamu lagi makan, kamu benar-benar menikmati makananmu. Saat bicara, kamu benar-benar mendengarkan. Saat sedih, kamu nggak menolak perasaan itu, tapi mengenalinya dengan lembut. Inilah kunci dari hidup yang tenang tapi tetap nyata. Bukan kabur dari stres, tapi berdamai dengannya. Tujuan mindfulness bukan cuma biar kamu tenang, tapi supaya otak dan hati kamu bisa kerja bareng lagi. Karena selama ini, kita terlalu sering mikir tanpa merasa, atau merasa tanpa sadar. Mindfulness menyatukan keduanya, biar logika dan emosi nggak terus berantem. Secara ilmiah, mindfulness menurunkan aktivitas amigdala, pusat rasa takut di otak, dan memperkuat prefrontal cortex, area yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan pengambilan keputusan. Hasilnya, kamu nggak mudah panik, nggak gampang tersinggung, dan bisa menghadapi hidup dengan kepala dingin. Latihan pertama selalu dimulai dari napas. Napas adalah jangkar kesadaran yang selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Tarik napas perlahan lewat hidung, rasakan udara dingin masuk, lalu hembuskan lewat mulut dengan lembut. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah sinyal bagi tubuh bahwa semuanya baik-baik saja. Saat kamu memperhatikan napasmu, sistem saraf fight or flight mulai menurun, digantikan sistem rest and digest. Tubuh berhenti, bersiap perang, dan mulai beristirahat. Mindfulness bukan tentang napas panjang, tapi tentang sadar bahwa kamu sedang bernapas. Body scan adalah latihan untuk mengenali tubuhmu dari dalam. Fokuskan perhatian pada setiap bagian, kaki, betis, lutut, perut, dada, bahu, wajah. Rasakan sensasi apapun yang muncul, hangat, dingin, berat, atau ringan. Jangan ubah apapun, cukup sadari. Latihan ini bikin kamu lebih peka terhadap sinyal tubuh. Kamu mulai sadar, kapan tubuhmu tegang, capek, atau butuh istirahat. Ini bukan hal sepele, karena tubuh sering bicara lebih dulu sebelum pikiran sadar. Mindfulness membuatmu kembali mendengar bahasa tubuhmu. Di kepala kita, pikiran datang tanpa henti. Aku gagal, aku nggak cukup baik, aku takut. Biasanya kita langsung percaya, padahal pikiran itu cuma aktivitas otak, bukan kebenaran mutlak. Dalam mindfulness, kita belajar mengamati pikiran tanpa ikut terperangkap di dalamnya. Dengan mengamati pikiran, kamu jadi tahu kapan pikiranmu mulai mengarang drama. Kamu belajar melepaskan, bukan melawan. Seperti menonton awan lewat di langit, kamu biarkan datang dan pergi. Ini latihan untuk membebaskan dirimu dari kebiasaan bereaksi impulsif. Kalau napas adalah fokus tunggal, open monitoring adalah kesadaran luas. Kamu membuka semua indera, mendengar, mencium, merasakan, tanpa memilih. Semua dibiarkan muncul dan pergi. Latihan ini membuat otakmu fleksibel, tahu kapan harus fokus dan kapan harus melepaskan. Kamu belajar hadir di tengah dunia yang ramai, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Di sini kamu menemukan hening yang hidup, bukan diam, tapi sadar penuh. Setelah kamu bisa tenang, langkah selanjutnya adalah membuka hati. Ucapkan dalam hati, semoga aku damai, semoga aku sehat, semoga aku bahagia. Ulangi perlahan. Lalu kirimkan doa yang sama untuk orang lain, keluarga, teman, bahkan orang yang membuatmu kesal. Latihan ini meningkatkan hormon oksitosin dan serotonin,
zat yang bikin kamu merasa terhubung dan bahagia. Perlahan, kamu menyadari bahwa cinta dan empati juga bisa dilatih seperti otot. Dan ketika hati tenang, pikiran pun ikut lembut. Mindfulness nggak harus diam di bantal. Jalan pun bisa jadi latihan. Rasakan setiap langkahmu. Sadari peralihan berat badan dari kaki kiri ke kanan. Rasakan ritmenya. Kamu sedang berjalan, bukan sekadar berpindah tempat. Walking meditation melatih sinkronisasi antara tubuh dan pikiran. Kamu belajar menikmati proses, bukan tergesa mencapai tujuan. Dalam setiap langkah, kamu menemukan ketenangan baru, sederhana, tapi dalam. Mindfulness bukan cuma buat saat meditasi, kamu bisa melakukannya kapan saja, bahkan saat makan. Coba kunyah perlahan, perhatikan rasa, aroma, tekstur. Makan bukan lagi rutinitas, tapi pengalaman sadar. Saat berbicara, dengarkan tanpa menyiapkan jawaban. Saat mencuci piring, rasakan air dan sabun di tanganmu. Mindfulness menjadikan kegiatan kecil terasa bermakna. Hidup jadi lebih lambat, tapi lebih hidup. Setiap selesai latihan, luangkan waktu untuk refleksi. Tulis apa yang kamu rasakan. Tenang, bosan, atau bahkan terganggu. Semua valid. Refleksi membantu otak mengenali polanya sendiri. Ini meningkatkan kesadaran tingkat tinggi, atau disebut meta-awareness. Kamu belajar mengenal dirimu lebih dalam, bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Kesalahan umum pertama, berusaha terlalu keras untuk kosong. Pikiran itu bukan musuh yang harus diusir, tapi tamu yang perlu disadari. Kesalahan kedua, mengukur hasilnya. Nggak ada latihan mindfulness yang gagal. Setiap kali kamu sadar kalau pikiranmu melayang, kamu sudah berhasil. Mindfulness bukan soal hasil, tapi soal hadir. Studi ilmiah menunjukkan, hanya 8 minggu latihan mindfulness bisa menurunkan aktivitas amigdala dan memperkuat hubungan ke prefrontal cortex. Otak menjadi lebih stabil dan responsif. Tubuh juga ikut berubah. Hormon stres berkurang, kualitas tidur membaik, dan imunitas meningkat. Mindfulness bukan cuma bikin tenang, tapi beneran mengubah biologi otak dan tubuhmu. Di dunia yang serba cepat dan penuh notifikasi, mindfulness adalah penyelamat. Saat kamu fokus pada satu hal tanpa distraksi, otakmu lebih efisien, energi lebih hemat, dan stres lebih ringan. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Tarik napas 3 kali sebelum buka HP, berhenti sejenak sebelum balas pesan, atau menatap langit 1 menit di sela kerja. Dari hal kecil itu, kamu sedang melatih kedamaian digitalmu. Mindfulness bukan tentang membuat hidup sempurna, ini tentang menerima hidup apa adanya. Suka, duka, tawa, tangis, dengan hati yang lembut. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Ketenangan sejati bukan datang dari keadaan luar, tapi dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Saat kamu sadar penuh, bahkan hal sederhana seperti napas pun bisa jadi rumah bagi jiwa yang lelah. Coba sekarang, tarik napas pelan, rasakan udara masuk dan keluar. Sadari bahwa kamu masih di sini, nggak perlu jadi siapa-siapa, cukup hadir. Kalau video ini bikin kamu lebih tenang walau sedikit, bagikan ke temanmu yang lagi butuh ketenangan juga. Siapa tahu, satu napas sadar dari kamu bisa jadi awal kedamaian buat orang lain.